Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainab Nasir dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil laporan penelitian kami di CV Salodong. Di video ini saya akan menjelaskan pada bagian bab 4, yaitu deskripsi agrosistem kasus. Yaitu yang pertama ada visi dan misi agrosistem, bisa dilihat di laporan. Kemudian sejarah singkat agrosistem. CV Salodong berdiri sejak tahun 2015. CV Salodong saat ini terletak di Kecamatan Bulurokeng di Jalan Salodong nomor 88C. Kemudian identifikasi sumber daya. Identifikasi sumber daya lahan dan bangunan. Sumber daya lahan dan bangunan yang dimiliki CV Salodong yaitu status lahan merupakan status lahan sewa yang berukuran 17 kali 40 meter. Setiap tahunnya CV Salodong membayar sewa sebesar 85 juta rupiah per tahun. Di sumber daya pelatan bisa dilihat di jumlah penyusutan. Jadi berdasarkan tabel 2 menunjukkan nilai penyusutan yaitu sebesar 13.219.47 rupiah. CV Salodong memiliki 8 sumber daya manusia, yaitu 2 direktur, 1 bendahara, dan karyawan 5, yang tiap karyawannya memiliki tanggung jawab, yaitu bagian proses produksi, quality control, mandor buruh, cleaning service, dan security. Kemudian di sumber daya manusia, setiap bulannya CV Salodong mengeluarkan gaji untuk seluruh karyawannya berjumlah 93.800.000. Nah, kemudian di sumber daya finansial, aktiva dan pasiva. Teman-teman bisa dilihat di laporan. Jadi total aktiva lancar sebesar 700 juta dan aktiva tetap berupa lahan dan bangunan sebesar 85 juta, peralatan 95 juta 920 rupiah, sehingga mendapatkan total aktiva sebesar 180 juta 520 rupiah. Kemudian analisis kerja usaha, ada proses investasi. Proses investasi terbagi dari biaya investasi, modal kerja, dan juga biaya tetap. Biaya tetap bisa dilihat di tabel dari pajak, penyusunan alat, gaji karyawan yang memiliki jumlah tiap bulannya yaitu 107.169.048 rupiah. Biaya variabelnya dari biaya penjemuran, pengayakan, pencampuran, semua totalnya itu 8.264.600. Bisa dilihat di tabel di laporan. Kemudian di sini ada flow chart proses produksi CV Salodong, yaitu mulai dari pengetesan tingkat kadar air, pembersihan sampah, penjemuran, uji kualitas atau quality control, penyortiran, penyampuran biji kakao, dikemas dan timbang siap dikirim. Kemudian proses pemasaran. CV Salodong tiap per karung memiliki 60 kg, berisi 60 kg yang dijual per karung 1.800.000 rupiah. Kemudian analisis produksi dan pendapatan. Jadi total dari analisis produksi dan pendapatan mulai dari jumlah produksi, harga produk, biaya tetap, biaya variabel, penerimaan pendapatan yaitu 4.800.600, saya 4.800.601.333 rupiah. Jadi, berdasarkan tabel di atas, diketahui CV Salodong mendapat keuntungan selama 1 bulan sebesar 2.286.966.352 rupiah. Kemudian analisis kelayakan usaha. Analisis kelayakan usaha yaitu RC rasio sama dengan total penerimaan dibagi total biaya, yaitu 239.400.000 rupiah dibagi 115.433.648 rupiah sama dengan 20,7. Jadi artinya setiap mengeluarkan biaya sebesar 1 rupiah maka akan memperoleh penerimaan sebesar 20,7 rupiah. Nah, di analisis titik impas bisa dilihat di laporan. Jadi ada analisis dalam unit,
BEP dalam unit atau BEP dalam rupiah, yaitu hasil totalnya keseluruhan, yaitu jadi perusahaan harus mendapatkan omset sebesar 53.665.221 rupiah per bulan. Kemudian analisis payback period. Analisis payback period adalah waktu yang diperlukan untuk dapat mengembalikan semua investasi yang telah dikeluarkan. Jadi PBP sama dengan nilai investasi dibagi keuntungan sama dengan 700 juta dibagi 2.283.966.352 sama dengan 0,30. Artinya nilai investasi akan kembali pada tahun kedua, yaitu setelah 3 bulan usaha berjalan. Usaha ini layak karena nilai PBP-nya kurang dari umur ekonomis proyek atau 5 tahun. Sekian yang bisa saya jelaskan di video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.